Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati rekan-rekan media. Hari ini kita akan menyampaikan preskon terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di wilayah Satgaswil DKI Jakarta. Jadi wilayahnya Bekasi tapi Satgaswil DKI Jakarta termasuk meliputi Bekasi. Kami telah sampaikan kemarin bahwa satu orang telah diamankan dengan inisial DE, di mana pelaku ditangkap kemarin 14 Agustus 2023 di wilayah Bekasi. Telah kami sampaikan bahwa saudara DE ini merupakan salah satu pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Pelaku memposting di medsos berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin ISIS. Kemudian juga pelaku memiliki senjata yang di depan rekan-rekan ini, senjata api baik senjata pabrik maupun senjata rakitan. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjangnya. Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik ya. Kemudian selain 16 pucuk senjata, juga ada magazen, ya, beberapa magazen dan amunisinya, ya, amunisinya. Kemudian juga di situ ada PC komputer ya, yang masih didalami dan beberapa barang bukti lain. Nah ini saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88, kemudian Densus 88 Anti Teror Polri masih mendalami, masih mengembangkan kasus ini ya. Baik, untuk lebih detail penjelasannya kami persilakan Kombes Aswin untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Mohon izin menambahkan sedikit. Pertama, yang perlu kami tegaskan bahwa DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah itu, Jenderal ya. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan Jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinan WM sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar, Jenderal. Jamaahnya menyebar. Salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014, DE pertama sekali menyatakan baiat kepada Amir ISIS. Nah, dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan, Jenderal. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media sampai
beberapa akun sebelumnya itu sudah di-report dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih private belakangan ini. Sekitar 3 minggu ke belakang, ini puncaknya bahwa yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau himbauan untuk amaliyah atau untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara private menggunakan timer message, sehingga ketika sampai di si penerima itu dibuka dan langsung hilang dari server atau dari jaringan. Nah, ini sedang kita dalami postingan-postingannya atau private message itu dikirim ke siapa saja itu, Jenderal. Nah, kita kemudian mengamankan yang bersangkutan setelah memprofiling. Yang bersangkutan memiliki juga akun di marketplace ya, di salah satu akun penjualan online yang dikamuflasekan oleh yang bersangkutan penjualan diecast gitu ya, mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan. Ada gear, ada baju taktikal, perlengkapan taktikal, kemudian ada lain termasuk senjata ini. Nah, dalam pemeriksaan bahwa inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi pemberontakan atau kanan dari Mako teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami, Jenderal. Sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Nah, dari sini kita kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. Seperti tadi yang Jenderal jelaskan, di antara senjata tersebut ada 4 yang memang pabrikan, ada 5 yang modifikasi, Jenderal, modifikasi dari air gun menjadi senjata api penuh, itu ya. Juga ada 2 pen gun itu yang bisa isinya 1 peluru tuh, Jenderal, kemudian ditembak langsung ke badan dalam jarak dekat gitu ya, pen gun. Dan yang lainnya nanti mungkin bisa kita tunjukkan pada saat selesai konferensi pers ini. Ini sebelum kami akhir, kami ingin melakukan himbauan sedikit, Jenderal, ya, tentang kewaspadaan. Jadi rangkaian dari cerita ataupun kronologis si tersangka ini, sebagaimana tadi pertama dijelaskan oleh Jenderal dan yang kami tambahkan tadi, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal ini. Ya, jadi memang mereka masih terus berselancar di sini. Ini adalah seseorang yang tidak seutuhnya masuk dalam jaringan penuh, Jenderal, karena sudah bubar kemudian dia bermain sendiri dengan kemampuannya sendiri, kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Nah, yang kedua, bahwa pergerakan kelompok
ISIS, pendukung ISIS dan jamaah-jamaah yang atau kelompok-kelompok yang mendukung ISIS ini tidak pernah berhenti. Meskipun tidak terlihat di mata kita mereka berkumpul, tidak melakukan aktivitas-aktivitas kelompok, tetapi perorangan juga ada ternyata, seperti DE ini. Nah, ini yang harus kita menjadi pembelajaran baru juga untuk kami dan kita semua nih, Jenderal. Dengan adanya senjata ini, mari kita lihat bahwa bukan cuma senjata pabrikan yang berbahaya, tapi modifikasi yang dari senjata air gun ataupun airsoft gun itu, Jenderal, itu juga dapat ditingkatkan menjadi senjata api dengan kemampuan itu, Jenderal, itu juga dapat ditingkatkan menjadi senjata api dengan kemampuan atau dengan keahlian seseorang gitu. Nah, ini dalam konteks ini mungkin kita perlu kerjasama nanti dengan beberapa Polda juga, Jenderal, termasuk Polda Metro di mana wilayah hukumnya ini, untuk mengungkap bagaimana ini bisa terlaksana atau perdagangan airsoft gun-nya, kemana nanti menjualnya dan sebagainya. Nah, saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme, kemudian peredaran senjata api yang sampai menyasar atau masuk ke dalam kelompok-kelompok pendukung Islamic State atau ISIS dan kelompok teror lainnya. Dari kami cukup demikian, Jenderal. Nanti akan kami coba terangkan setelah ini. Mungkin dari barang bukti yang ada bisa kita tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Aswin. Tadi dijelaskan oleh Pak Aswin ya, bahwa kasus ini ditangani oleh Densus 88, tetapi juga tentu akan ada kerjasama dengan Polda Metro Jaya terkait dengan senjata api ya. Karena ini ditangkapnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait asal-usul senjata api ini. Tadi dijelaskan bahwa senjata ini adalah sebagian senjata rakitan dan juga ada beberapa yang merupakan senjata pabrikan. Nah, tentu ketika kita bicara senjata pabrikan ini akan dilihat apakah senjata ini terdaftar legal atau ilegal. Jadi kalau dari senjata yang pabrikan yang terregister, ada nomor registernya, bila senjata ini legal maka akan tercatat di Polri ya. Tapi kalau dia ilegal tentu kita akan telusuri asal-usul dari mana senjata api ini berasal. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman media? Nah, silakan topik dulu ya, satu-satu ya. Iya, terima kasih Mas. Saya kira itu menjadi apa istilahnya ya, bahan bagi penyidikan kita. Kita masih mendalami keterkaitan yang bersangkutan, sebagaimana biasa dengan kelompok-kelompok teror ini, kita akan runut balik ke belakang ya, ke masa-masa awal rekrutmen yang bersangkutan sampai dengan pengembangan dia menjadi seperti ini. Akan banyak yang akan kita kembangkan lagi, tapi semuanya masih dalam konteks penyidikan dan penyelidikan, sehingga untuk dirilis di sini belum bisa kita sampaikan. Saya kira gitu ya. Yang lain? Silakan Mas Bayu.
Silakan. Baik, marketplace itu yang bersangkutan ini kan karyawan BUMN ya. Jadi dari sisi pendapatan ataupun kehidupan, saya kira gaji atau itu sudah cukup dia. Kita memang lagi mendalami ya hasil dari aktivitas marketplace tersebut. Apakah itu untuk membeli bahan yang pertama, karena dia juga jual beli di situ. Kemudian keuntungan dari penjualan itu dia pakai untuk mengupgrade ya, dari biaya untuk mengupgrade misalnya dari air gun menjadi senjata api, itu biayanya berapa gitu. Itu karena dia memerlukan alat-alat atau komponen lain. Kemudian yang bersangkutan juga menawarkan juga ke orang. Nah, hasil marketplace ini masih didalamin oleh penyidik, termasuk transaksi-transaksinya semuanya, besaran uangnya, akun-akun yang melakukan interaksi dengan akun yang bersangkutan. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh petugas Densus 88. Akan banyak kerjasama dengan pihak berwenang lainnya ya, masalah keuangannya ya, online ataupun marketplace perdagangan ya, atau penjualan online, akun-akun dengan platform media berarti, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tahu yang bersangkutan juga menggunakan akunnya juga ada yang fake juga untuk melakukan penjualan tersebut, bukan akun real dengan nama dan nomor telepon yang bersangkutan. Akun itu fake, kemudian dioperasikan oleh yang bersangkutan. Mungkin sebentar Jenderal, ini kita bisa tunjukkan mana yang mungkin bisa bantu Pak Gatot atau sini ya. Ya, senjata yang dimaksud tadi. Sebentar ya. Satu itu. Kosong dong. Ya, sudah menempeli label label IS. Data pabrikan ini. Dan nanti akan asal nih. Pabrikan ini. Dan ini senjata api laras panjang jenis Uzi Ingram. Nanti kita masih akan ke lapor Jenderal. Dua kaliber 9 mili combat. Pabrik Jenderal, ini buatan kan. Ini air yang dimodifikasi. Iya. Ikannya yang sama dengan api. Senjata api.
Saya kira masalah regulasi senjata kita nggak menjawab di sini ya, atau apa namanya, bagian-bagian yang bertanggung jawab masalah. Tadi udah saya jelaskan bahwa tentu ini masih didalami. Ketika senjata itu pabrikan, senjata pabrikan itu ada registernya ya. Maka nanti akan dilakukan pemeriksaan dari nomor register itu apakah dia terdaftar di Polri ya. Kalau dia terdaftar tentu pemegang senpi itu siapa bisa tahu. Tapi kalau dia tidak terdaftar berarti senjata itu ilegal. Senjata pabrikan tapi ilegal. Paham ya bedanya? Jadi senjata api kalau dia legal ya itu pasti terregister. Ada yang lagi pertanyaan? Bapak izin mau tanya soal marketplace tadi Pak, apakah benar marketplace yang dipakai tersangka itu cuma sekedar buat jualan atau jadi kedok kamuflase jualan senjata juga? Kemudian soal modifikasi senjata yang sebanyak ini, apakah si tersangka udah dia belajar modifikasi dari mana seperti itu? Yang pertama, masalah marketplace itu adalah kamuflase memang. Kalau saya bicara dengan penyidik, kita menyimpulkan memang itu sebagai sarana dia untuk mencari uang juga, tapi juga untuk menyamarkan aktivitasnya terkait dengan barang-barang ini. Sehingga kalau kita bilang wajar dia menyimpan peluru karena dia jualan, seperti itu Jenderal, dan sebagainya. Nah ini masih didalami juga sebenarnya sejauh mana aktivitas akun yang bersangkutan tersebut di marketplace. Apakah memang benar-benar sebagai jualan saja untuk mencari uang, ya, atau juga sebagai sarana-sarana lainnya, Jenderal. Jadi nanti akan kita update Mbak ya sampai sejauh mana. Karena yang bersangkutan baru kemarin juga kita tangkap, akan ada pengembangan lanjutan nanti. Terus yang kedua tadi masalah? Belajar modifikasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang bersangkutan itu mula-mula itu ya bergabung dengan Mujahidin Indonesia Barat di Bandung tahun 2010. Ini menjadi titik awal kita nanti akan melihat bagaimana proses yang bersangkutan berkembang sampai dengan sekarang. Ya, jadi masih butuh waktu kita untuk mendalami dan akan mengupdate lagi lah apa-apa yang dialami atau apa-apa yang dilatih oleh yang bersangkutan sejak periode itu sampai dengan sekarang. Kalau kita hitung berarti 13 tahun ya dari sejak awal dia bergabung dengan MIB. Ya. MIB itu di barat, MIT itu di timur. Nah mereka ini kemudian semua adalah pendukung Ansor Daulah. Ya. Ya. Mbak Leli udah. Ya udah 2 ya. 1, 2. Baik, kita nggak membahas sosial media atau tanggapan sebenarnya ya, karena penyidikan punya langkah-langkah yang akan dibuktikan di pengadilan mengenai asal-usul barang buktinya. Jadi barang bukti ini semua disita, ada berita acara penyitaannya dan penggeledahannya, ada saksi-saksi di sana, ada prosedur yang menentukan bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau dikuasai oleh si tersangka yang dikenakan pasal pelanggaran pidana tersebut ya.
Jadi saya kira saya nggak pengen membahas apa namanya itu medsos ya seperti itu. Tapi prosedur penyidikan ada caranya untuk menentukan alat bukti ini milik siapa sebelumnya. Mengenai kepastiannya tadi sudah saya sampaikan bahwa antara casing, spare part isi dalam dan lain-lainnya ini masih akan dibawa ke mana? Ke laboratorium untuk diteliti apakah ini asli dalam bahasa artinya total semuanya adalah bahan pabrik ataukah sudah ada perubahan, tambahan. Nah ini akan butuh waktu. Hanya memang kalau terlihat casing dari luar seperti itu ya seperti itu. Saya mungkin tidak ahli senjata misalnya. Saya mau menyebutkan yang mana Uzi tadi seperti tadi, oh ini seperti ini. Uzi ini mungkin ada banyak tipe juga, saya juga nggak bisa melihat. Makanya penyidik menyimpulkan setelah menerima laporan pemeriksaan nanti dari laboratorium. Ini senjata apa, isi dalamnya apa, casing luarnya apa, dan seterusnya. Jadi saya kira prosedur itu adalah prosedur pembuktian yang dimiliki oleh penyidik, nanti akan dilengkapi satu persatu ya dari proses yang sedang berjalan sekarang. Gitu. Satu lagi. Ya, jadi yang pertama tadi apa bilangnya? Proses. Ya, jadi dari catatan tentang status karyawannya, dia itu bergabung 2016 sebagai karyawan PT KAI. Jadi setelah dia awal tadi pertama dia bergabung dengan MIB di Bandung, itu ya menjadi jamaah si WB, saya bilang itu WM yang sudah ditangkap itu. Kemudian 2014 dia menyatakan baiat tunduk kepada Amir ISIS. Kemudian 2016 baru dia terdaftar sebagai karyawan PT KAI. Ya. Tapi mungkin nanti penyidik punya dokumen-dokumen yang akan membuktikan itu semua. Yang kedua, pemeriksaan ini berbeda dengan strategi Kamtibmasnya. Ya, saya kira akan ada pencegahan, kegiatan pencegahan dan lain-lainnya yang akan melibatkan banyak sekali stakeholder. Kita juga selama ini sebenarnya melakukan ya dengan berbagai pihak, dengan BUMN juga melakukan kerjasama untuk menangkal penyebaran paham radikal ini di BUMN. Itu mungkin beberapa berita sebelumnya juga disampaikan mungkin ya, ada tentang karyawan-karyawan yang lain yang pernah terlibat, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan ke BUMN tersebut. Saya kira secara umum seperti itu ya jawabannya ya. Nanti kita akan lakukan pendalaman lagi. Siapapun, ini tidak menyangkut masalah temannya sebagai sesama karyawan gitu ya. Siapapun yang terkait dengan jaringan kelompok yang telah dinyatakan sebagai kelompok terlarang atau kelompok teroris, ini akan berhadapan dengan kita secara penegakan hukum. Gitu. Ya, jadi kita akan lakukan terus pengembangan jaringan kelompok dan aktivitasnya nanti. Sementara ini baru dari keterangan yang bersangkutan bahwa girohnya itu naik setelah melihat tayangan di televisi tentang perlawanan napi di Mako Brimob. Dan dia pingin, seperti itulah. Nanti kita
saya tidak bilang. Dia hanya melihat tayangan di TV tentang perlawanan teroris di Makobrimob gitu. Perbaikan. Kira kalau detail seperti itu nantilah setelah penyidikan berjalan semua ya, berjalan semua. Saat ini kita yang dirilis pertama ini yang kita sepakati adalah tentang penangkapan yang bersangkutan, penggeledahan dan barang bukti yang ada. Sedangkan pendalaman tentang jaringan dan lain-lain nanti akan kita update lagi. Cukup ya? Yang bersangkutan memiliki satu akun di situ yang di Telegram ya. Di akun itu gunanya untuk menggalang dana gitu. Ya, ya ini juga besarannya berapa dan kemana ini masih didalami oleh penyidik ini. Bukan yang ini gitu, yang akun Telegram, sorry. Ya. Nanti kita perjelas lagi deh dengan penyidik ya supaya prosesnya. Tapi untuk saat ini dari proses penangkapan, penggeledahan dan barang bukti dulu yang akan kita kita expose gitu. Baik, sudah cukup. Ya. Jadi masa penangkapan tersangka teroris itu 7 hari. Ya. Jadi yang disampaikan tadi dilakukan penangkapan dan sudah tersangka. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3. Ayo rekan-rekan silakan. Depan silakan duduk teman-teman. Ini cuma baik rekan-rekan, kami akan menyampaikan terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim terhadap tersangka KS ya. Mana tersangka KS ini kita sampaikan bahwa berdasarkan laporan polisi oleh saudara AK pada tanggal
5 September 2022 yang lalu. Kami sampaikan bahwa tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi bila ada yang menyampaikan hal-hal kriminalisasi, kami sampaikan tidak ada dari pihak penyidik yang mengkriminalisasi terhadap terlapor. Kemudian kami sampaikan kemarin Senin tanggal 14 Agustus 2023, Saudara KS telah hadir memenuhi panggilan penyidik dan telah dilakukan pemeriksaan dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 21.00. Saudara KS telah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan Saudara KS hadir memenuhi penyidik dan Saudara KS kooperatif. Dan perlu kami tambahkan bahwa bila ada keterangan lebih lanjut, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu saja update terkait dengan pemeriksaan Saudara KS. Ada pertanyaan? Ada. Sudah kita sampaikan kemarin, nanti update-nya sore lagi ya. Dalam proses. Oke, tunggu aja. Dalam proses.